digunakan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia juga hewan, serta yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan atau umbi-umbian. Sistem pengairan pertanian dan perkebunan objek zakat mendapat perhatian lebih dalam kajian zakat karena kedua hal tersebut berkaitan dengan volume presentasi wajib zakat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang diterima oleh masyarakat secara umum seperti padi, jagung, tebu, sawit, buah-buahan, kapas, sayur-sayuran, dan lainnya, kecuali ganja dan psikotropika. Selanjutnya yaitu landasan dan kewajiban zakat hasil pertanian. Para fuqaha bersepakat atas kewajiban zakat hasil pertanian berupa tanam-tanaman dan buah-buahan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang keluar dari bumi untuk kamu." Dalam surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi, "Dan dialah yang menjadikan tanaman merambat yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa rasanya, makanlah buahnya apabila berbuah dan berikan haknya atau zakatnya pada waktu memetiknya, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pendapat para ulama yang membahas tentang jenis-jenis tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu yang pertama, pendapat Al-Qodi Abu Yusuf, yaitu mengatakan semua yang tumbuh dari bumi harus dikeluarkan zakatnya selama yang bisa bertahan dalam setahun. Nah, adapun nih yang tidak bisa bertahan dalam setahun, contohnya itu seperti mentimun, sayur-sayuran, semangka, dan yang apa saja akan membusuk dalam waktu sebelum setahun, maka tidak dikenakan zakat. Yang kedua, ada kalangan pengikut Imam Malik, yaitu berpendapat bahwa hasil bumi yang dizakatkan memiliki syarat, yaitu bertahan atau awet, kering, terus ditanam oleh orang, baik sebagai makanan pokok seperti gandum dan padi, atau bukan makanan pokok seperti jahe dan kunyit. Mereka berpendapat tidak terdapat wajib zakat pada buah, tin, delima, dan sayur-sayuran. Yang ketiga ada kalangan pengikut Imam Syafi'i, yaitu berpendapat bahwa hasil bumi wajib dizakatkan dengan syarat sebagai makanan pokok dan dapat disimpan serta ditanam oleh manusia. Contohnya itu padi dan gandum. Sedangkan sayur-sayuran itu tidak wajib dizakat. Dan yang keempat yaitu Imam Ahmad berpendapat bahwa hasil bumi wajib dizakatkan baik biji-bijian dan buah-buahan yang bisa kering dan tahan lama yang ditakar dan ditanam manusia, makanan pokok, yaitu contohnya seperti gandum dan padi, atau bukan seperti jahe dan kunyit. Hasil bumi yang memiliki ciri-ciri di atas adalah kurma, anggur, tin, dan lainnya. Sementara hasil bumi yang tidak bisa dikeringkan tidak wajib dizakatkan, contohnya kayak semangka, pepaya, jambu, dan lainnya. Kintan Hayu Gumala. Di sini saya akan menjelaskan tentang persentase volume zakat pertanian. Dalam persentase volume zakat pertanian itu ditentukan oleh sistem perairan. Yang pertama, apabila lahan yang diirigasi itu ditentukan oleh curah hujan, sungai-sungai, mata air, atau lainnya yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya yaitu 10% atau 1/10 dari hasil pertanian. Yang kedua, adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam, misalnya yaitu bendungan irigasi, maka persentase zakatnya adalah 5%, karena kewajiban petani atau tanggungan untuk biaya
menjadi pengurangan dari hasil panen di pertanian dan perkebunan, maka sumber aset wajib zakatnya yaitu 10%. Yang kedua, apabila biaya pengolahan tidak menjadi faktor pengurangan hasil panen, maka persentase zakatnya yaitu 5%. Yang keempat, nisab zakat hasil pertanian. Menurut mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nisab tertentu yaitu 5 sah. Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat ditimbang seperti kapas, linen, dan sayur, maka nisabnya senilai 5 sah atau setara dengan 200 dirham. Diterapkan sistematika haul untuk kewajiban zakatnya. Begitu petani yang mengalami panen sebanyak 12 kali dalam setahun misalnya, dapat menggabungkan terlebih dahulu seluruh hasil panen untuk kemudian dibayarkan kewajiban zakatnya di akhir tahun. Kalkulasi zakat hasil pertanian, yaitu zakat pertanian dan perkebunan dihitung baik itu berbentuk barang maupun uang. Berdasarkan jumlah total hasil lahan, baik itu yang berbentuk barang atau uang. Yang pertama itu penentuan utang-utang, harga sewa dan pajaknya, begitu juga biaya produksinya. Yang kedua, itu penentuan nilai yang wajib dizakatkan adalah setelah mengurangi utang-utang, harga sewa, pajak, dan biaya produksinya dari hasil total lahan, dan hal tersebut diikuti dengan pencapaian nisabnya. Yang ketiga, penentuan metode pengairan lahan dengan tada hujan atau irigasi. Dengan demikian diketahui persentase zakatnya. Dan yang terakhir, apabila sudah mencapai nisab, maka jumlah tersebut dikalikan dengan persentase zakat. Nah, untuk contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu saya Dinda Novita Aprilia akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup zakat peternakan. Dalam zakat peternakan terdapat 3 jenis hewan yang wajib untuk dizakati, yaitu unta, sapi, dan kambing. Namun, di zaman yang semakin berkembang ini, banyak kegiatan ekonomi yang memiliki potensi zakat, semisal yaitu peternakan ayam. Jika dihitung per tahunnya bisa menghasilkan untung yang telah memenuhi nisab zakat. Namun, sayangnya sangat sedikit peternak yang melaksanakan pembayaran zakat dengan berbagai sebab. Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam zakat peternakan ini adalah: yang pertama, yaitu jumlahnya mencapai nisab. Yang kedua, telah melewati masa 1 tahun atau telah mencapai haulnya. Yang ketiga, yaitu digembalakan di tempat pengembalaan umum, yakni tidak diberi makan di kandangnya kecuali jarang sekali. Yang keempat, yaitu tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah, dan sebagainya. Hewan ternak yang terkena wajib zakat untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu digembalakan, sengaja diurus sepanjang tahun atau dalam mayoritas 1 tahun untuk memperoleh susu, daging, dan hasil pengembang biakannya. Ternak gembalaan adalah ternak yang memperoleh makanan di lapangan pengembalaan terbuka atau milik sendiri. Yang kedua, yaitu tidak untuk dipekerjakan, seperti untuk membajak, mengairi tanaman, digunakan alat transportasi, dan sebagainya. Dasar hukum zakat peternakan. Binatang yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang Arab disebut an'am, yaitu unta, sapi, termasuk kerbau, kambing, dan biri-biri. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 5-7 yang artinya, dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebahagianya kamu makan, dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepasnya ke tempat pengembalaan, dan ia memiliki beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran yang memayahkan diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat lain firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 66. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya,
berupa susu yang bersih antara tahi dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Yang kedua yaitu jenis ternak yang wajib dizakati. Hanya ada beberapa jenis ternak dalam teks hadis yang secara khusus wajib dizakati, yaitu unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Sapi atau kerbau adalah salah satu binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi syarat wajib zakat. Sapi baru wajib dizakati setelah berjumlah 30 ekor dan digembala. Ketika mencapai 30 ekor, juga setelah berlalu 1 tahun, maka zakatnya adalah seekor tabi atau anak yang berumur 1 tahun. Tidak ada kewajiban lain selain itu, kecuali bila jumlah sapi mencapai 40 ekor. Jika jumlah sapi mencapai 40 ekor, zakatnya adalah seekor musinah, yaitu sapi betina yang berumur 2 tahun. Tidak ada kewajiban lain selain itu kecuali sapinya itu sudah mencapai 30 ekor. Saat itu dia harus mengeluarkan zakatnya berupa 2 ekor tabi. Jika mencapai 70 ekor, zakatnya berupa seekor musinah dan tabi. Jika mencapai 80 ekor, zakatnya berupa 2 ekor musinah. Jika mencapai 90 ekor, zakatnya berupa 3 ekor tabi. Jika mencapai 100 ekor, zakatnya berupa seekor musinah dan 2 ekor tabi. Jika mencapai 120 ekor, zakatnya berupa 3 ekor musinah dan 4 ekor tabi. Demikianlah caranya. Setiap penambahan 30 ekor, zakatnya berupa seekor tabi, dan setiap penambahan 40 ekor, zakatnya berupa seekor musinah. Nishab adalah ukuran atau takaran bagi harta atau yang barang atau harta yang wajib dizakati yang sudah diterapkan oleh syara. Adapun nishab bagi zakat kambing atau domba. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik di atas dapat disimpulkan bahwa nisab kambing atau domba adalah jika sudah mencapai 40 ekor, maka zakatnya adalah 1 ekor domba usia 1 tahun atau kambing usia 2 tahun. Dan jika mencapai lebih dari 120 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor domba usia 1 tahun atau kambing usia 2 tahun. Dan jika jumlahnya lebih dari 200 ekor, maka zakatnya adalah 3 ekor domba usia 1 tahun atau kambing usia 2 tahun. Setelah itu, pada setiap 100 ekor, zakatnya seekor domba usia 1 tahun atau kambing usia 2 tahun. Ternak unggas seperti ayam, bebek, burung, dan ikan. Nishab pada peternakan unggas dan perikanan tidak ditetapkan berdasarkan jumlah atau ekor sebagaimana peternakan. Tetapi karena kegiatan ini merupakan kegiatan usaha perdagangan, maka nishabnya sama dengan harta perniagaan, yaitu 85 gram emas. Nishab untuk ternak unggas atau perikanan dihitung berdasarkan aset usaha. Apabila seseorang berternak unggas atau ikan dan pada akhir tahun tutup buku memiliki kekayaan yang berupa modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan 85 gram emas murni, maka ia telah terkena kewajiban zakatnya sebesar 2,5%. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton video materi kami. Kami dari kelompok 5 memohon maaf apabila terdapat kalimat atau ucapan yang kurang jelas atau yang membuat kalian tidak mengerti. Kami memohon maaf dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kami dari awal sampai akhir dan tidak di skip. Itu kami makasih banyak ya pokoknya. Terima kasih, mohon maaf banyak kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.